Kenapa saya terapkan metode tumpang sari? Karena hobi saya mahal, Mas. Karena hobi saya itu utama terabas, dan kadang ya ikut event-event off-road sama teman. Jadi untuk memaksimalkan hasil dari pertanian, kalau kita hanya menanam satu jenis saya rasa kurang. Jadi 4 jenis 5 jenis sekaligus dalam satu lahan biasa saya lakukan. Halo sahabat panen raya, kenalkan nama saya Juwadin, saya berasal dari Dukuh Doglek, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Biasanya saya itu untuk menanam cabai itu tidak mulus hanya cabai, biasanya tumpang sari, baik itu dengan tomat, dengan sayuran atau dengan keriting dan lain-lain. Metode saya menanam secara tumpang sari adalah agar kita panen itu tidak hanya satu jenis, bisa 2 jenis, 3 jenis, varietas itu antara sayur, tomat, dan cabai. Maka dari itu kita dapat meminimalisir kerugian dari jenis satu tanaman. Apabila tanaman pokok kita yang satu itu harganya anjlok, kita masih bisa menutupi dari tanaman yang lain. Dan banyak positifnya lah kalau kita menanam secara tumpang sari. Dan kekurangannya apabila kita tidak tahu secara pemupukan dan perawatan, biasanya salah dari 1 atau 2 tanaman tumpang sari itu biasanya gagal. Maka dari itu kita fokuskan, kita pokoknya itu pada tanaman apabila cabai itu kita sebisa mungkin dikasih di bedengan yang paling atas, yang bawah kita tumpang sarinya itu baik itu di got atau di jarak di itu sela-sela tanaman. Karena apa? Karena kalau kita tidak fokus seperti itu, cabai yang jadi pokok biasanya akan kalah. Sahabat panen raya, jadi kenapa saya terapkan metode tumpang sari? Karena hobi saya mahal, Mas. Jadi untuk meningkatkan pendapatan dari pertanian, karena hobi saya itu pertama terabas, dan kadang ya ikut event-event off-road sama teman. Jadi untuk memaksimalkan hasil dari pertanian, kalau kita hanya menanam satu jenis saya rasa kurang. Jadi 4 jenis 5 jenis sekaligus dalam satu lahan biasa saya lakukan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan saya yang hobinya itu suka ugal-ugalan, Mas, alias ekstrim. Jadi kita main motor itu ibaratnya tidak ada batasnya. Semakin ada selalu kurang terus, jadi kurang kencang, maka dari itu kita butuh biaya banyak. Kenapa saya harus tanam tumpang sari? Karena itu kalau nggak nutup salah satu tanamnya kita repot, Mas, pusing, Mas. Untuk tanaman saya kali ini adalah tanaman cabai tipe tegak atau ori, yang dimana tanaman ini belum tahan virus alias bule. Adapun perawatannya agar terhindar dari bule memang sangat berat, Mas. Yang saya lakukan itu dari awal, bahkan ini masih di bedengan atau masih di baki, belum saya tanam, itu saya semprot dengan imidacloprid dan abamectin. Walaupun itu ya cuma sedikit, itu untuk 4 liter air hanya saya kasih sekitar 5 mili. Itu masih di dalam baki. Setelah itu saya tunggu 3 hari 4 hari baru saya tanam. Setelah pindah tanam pun 3 hari langsung saya masukkan abamectin. Kalau kita menanam yang tipikal yang belum tahan virus, kalau abamectin itu nggak ikut dari awal,
saya rasa itu bulenya akan lebih cepat. Karena di daerah saya ini sudah endemik. Biasanya nanam umur 1 bulan pasti sudah bule merata. Ini untuk alhamdulillah untuk milik saya sampai sekarang umur 3 bulan lebih ini sudah ada, sudah buahnya sudah banyak. Alhamdulillah untuk bule ya saya minimalisir cuma 5%, 5% saja sampai dengan 10% itu enggak ada. Mungkin ya dengan lihat itu ya paling berapa persen. Ini untuk pengobatan selain saya menggunakan Abametinnya, saya menggunakan Optimax, dan untuk imidacloprid saya menggunakan Sarador. Saya juga biasanya imidacloprid sama Abametin 2 kali saya tembak dengan Tosek, karena kalau kita tidak tembak yang lebih tinggi biasanya kebal alias enggak, caranya itu enggak gimana ya, enggak bersih, biasanya kutu-kutuannya itu masih. Ini saja saya memakainya agar kita menghemat, kita mainnya itu rolling, enggak jadi satu. Hari ini imidacloprid pakai Sarador, pakai 1 sendok, dan hari berikutnya kita pakai Abametin. Kalau setelah 2 kali saya tembak dengan 1 kali dengan Tosek. Dan itu menurut saya hasilnya ya sangat maksimal. Biasanya ini kalau kita tidak tembak pakai Tosek itu biasanya bulenya untuk umur-umur segini biasanya sudah merata. Ini alhamdulillah buahnya sudah jadi, sudah tinggi. Itu untuk bule saya dapat minimalisir. Untuk sekarang kan musimnya sangat hujan, itu sangat lebat, biasanya siang, malam, sore. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak inginkan, terutama kalau kita tanaman subur begini biasanya kelembapan itu sangat tinggi, biasanya patek, busuk daun itu sangat menjadi ancaman bagi petani. Untuk fungi saya ini pakai oplosan, itu ngoplos sendiri agar saya kira itu biar hemat, biar kita tidak membengkak dalam pembiayaan. Untuk fungi saya memakai itu untuk mantra saya pakai 2 kilo, moksan 1 kilo, jenggot setengah kilo saya oplos jadi 1. Saya aduk, ini pemakainya hanya 2 sendok per 16 liter air. Dan untuk mengantisipasi patek, saya setiap fungisida 3 kali saya masukkan fungisida yang cair. Saya pakainya Onate, itu ya sesuai dosis. Itu biasanya 3 kali saya masukkan 1 kali. Untuk meminimalisir biasanya bercak, patek, busuk batang, dan lain-lainnya. Biasanya momok petani pada musim hujan yang seperti ini biasanya patek dan busuk batang. Motivasi saya untuk para petani, cintailah tanaman. Karena apa? Kita kalau menanam banyak yang bisa, tapi untuk merawat biasanya perawatan yang sangat sulit. Maka dari itu cintailah tanaman, kita tahu karakter tanaman, jangan kita main katanya pakai ini jangan. Yang penting kita tahu bahan aktif ini gunanya untuk apa. Maka dari itu kalau kita sayangi tanaman kita, insya Allah tanaman juga sayang pada kita dan memberi hasil yang maksimal.